Musrenbang itu kan Pak, kita tahu ada usulan dari masyarakat ya Pak. Betul. Pengen tahu nih Pak, apa semua itu diakomodir Pak gitu. Iya Bang Iman, jadi begini. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sohib Jakpus, kita ketemu lagi di acara J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Dan di episode kali ini ketemu lagi dengan saya Bang Iman yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Oke, Sohib Jakpus, kita langsung aja menemui narasumber atau tamu kita yang sudah hadir di studio J Podcast kali ini. Tamu kita kali ini spesial. Beliau adalah bisa dikatakan orang yang dibalik perencanaan di kota Jakarta Pusat ini. Dan langsung saja kita sapa Kasubag Perencanaan Kota Jakarta Pusat, Bapak Agus Sanyata. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik Bang Iman. Ya, sehat Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Pak, Sohib Jakpus pasti ingin lebih tahu Pak tentang, mungkin kalau saya bisa bilang orang-orang di perencanaan ini mungkin lebih banyak di balik layar, bisa dibilang seperti itu Pak. Betul, jadi ya, lebih banyak bekerja di balik layar gitu ya Bang Iman ya. Siap, ya. Nah, berarti sekarang ada depan layar nih Pak, dan kita akan kulik nih Pak ya, tupoksi dan segala macamnya, mungkin dari hal-hal yang sifatnya tugas dan nanti akhirnya sifat ke pribadi juga Pak. Baik Pak, sekarang kan sudah dicabut status PPKM ya Pak. Artinya pandemi sudah dikatakan berakhir Pak dengan status endemi. Kita tahu 2 tahun ke belakang Suban Peko dan pemerintah kota mungkin pada umumnya di wilayah lain mengadakan acara perencanaan segala macam dengan konsep hybrid. Betul. Tahun ini gimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Terima kasih Bang Iman, Sohib Jakpus yang dimanapun Anda berada. Jadi betul yang dikatakan Bang Iman tadi, bahwa selama 2 tahun terakhir ini kita menyelenggarakan tahapan perencanaan pembangunan itu secara virtual ya, secara virtual. Jadi karena pandemi Covid yang meningkat, kemudian di mana-mana kita lakukan pembatasan gitu ya. Kita tidak boleh banyak melakukan berkumpul ya, mengumpulkan massa, mengumpulkan banyak orang. Sementara proses tahapan perencanaan pembangunan harus tetap berjalan ya. Jadi meskipun Covid, meskipun ada agenda misalnya pembatasan, tapi proses-proses tahapan dari rembuk RW, kemudian musrenbang kelurahan, kecamatan, hingga musrenbang provinsi, semuanya harus jalan. Nah, alhamdulillahnya itu, syukurnya gitu, selama pandemi Covid itu ada semacam proses pembelajaran gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita mengadakan rapat itu secara virtual, Vicon, menggunakan Zoom meeting, itu kan kayaknya aneh gitu ya, nggak terbiasa gitu ya. Tapi pembelajarannya pas ada pandemi Covid, kita mulai terbiasa nih. Mulai terbiasa, kita melakukan rapat-rapat itu menggunakan virtual ya, secara virtual menggunakan Zoom meeting. Nah, proses ini juga diterapkan di tahapan perencanaan. Jadi kita rembuk RW mulai tahun 2020, 2021, rembuk RW, musrenbang kelurahan, kecamatan, kota, itu semuanya dilakukan secara virtual. Dan kita sudah mulai terbiasa. Nah, tahun ini seperti yang disampaikan Bang Ipul tadi, kan memang kondisi mulai membaik ya, mulai membaik. Jadi kita diberi kebebasan,
mau mengadakan proses rembuk, kemudian musrenbang secara luring, tatap muka, monggo silahkan gitu kan. Kemudian mau mengadakan secara daring juga dipersilahkan. Hybrid atau keduanya campuran juga dipersilakan. Karena pertimbangannya begini, meskipun kita sudah terbiasa dengan rapat-rapat virtual, tapi kan ada beberapa orang kayaknya kok kurang mantep ya kalau misalnya menyelenggarakan rapat nggak tatap muka gitu ya. Jadi untuk tahun ini itu diberi kebebasan. Oke Pak. Bagaimana Pak konsep terintegrasi Pak, musrenbang kecamatan terintegrasi dengan kelurahan Pak? Bisa dijelaskan Pak? Oh ya, jadi setiap tahun itu kami dalam artian Bapeda Provinsi dan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota itu selalu melakukan berbagai penyempurnaan baik itu di penyempurnaan rembuk RW maupun penyempurnaan di pelaksanaan musrenbang. Nah, tujuan penyempurnaan tentunya agar didapatkan suatu output yang lebih baik gitu ya. Nah, untuk tahun 2023 ini salah satu penyempurnaan yang dilakukan itu adalah penyempurnaan terhadap integrasi musrenbang. Jadi kalau selama ini sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya yang namanya musrenbang itu dilakukan berjenjang. Setelah rembuk RW selesai, kemudian dilakukan musrenbang kelurahan, kemudian dilanjutkan musrenbang kecamatan, kemudian kota. Nah, tahun ini musrenbang kelurahan dan musrenbang kecamatan kita integrasikan. Nah, dengan nama musrenbang kecamatan terintegrasi musrenbang kelurahan. Nah, dengan integrasi ini kita harapkan satu tentunya efektivitas waktu, efisiensi waktu ya Bang Iman ya. Karena waktu yang biasanya 1 bulan itu bisa kita manfaatkan setengah bulan atau 2 minggu. Artinya ada jeda waktu 2 minggu. Kemudian yang kedua, dengan integrasi ini kita harapkan outputnya akan makin baik. Nah, kenapa outputnya makin baik? Karena ada waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk tim teknis melakukan survei lapangan. Jadi usulan hasil rembuk RW untuk usulan yang fisik itu kita turunkan tim teknis dari UKPD, kecamatan, kelurahan untuk melakukan survei. Survei untuk apa? Untuk memastikan bahwa usulan-usulan tersebut nantinya bisa dieksekusi oleh UKPD terkait. Gitu ya. Jadi ukurannya ya tepat, kemudian lahan yang akan dipakai juga tidak bermasalah dan lain sebagainya. Nah, waktu itu waktu untuk survei ini dulu itu agak mepet gitu ya. Karena begitu rembuk RW langsung musrenbang kelurahan, nah ini udah langsung dieksekusi di situ kan gitu ya. Nah, sekarang dengan musrenbangnya digabung antara kelurahan dan kecamatan diintegrasikan, maka ada waktu sedikit lebih longgar. Nah, dengan demikian diharapkan nanti hasil surveinya tadi akan lebih tajam gitu dan lebih akurat. Itu yang terkait dengan output yang diharapkan. Kemudian mekanisme dari musrenbang terintegrasi ini ada 3 bagian, Bang Iman. Jadi bagian pertama itu namanya sidang pleno. Sidang pleno itu diselenggarakan oleh kecamatan. Jadi 8 kecamatan mengadakan sidang pleno. Nah, ini penanggung jawabnya camat. Kemudian yang kedua, setelah sidang pleno dilanjutkan dengan sidang kelompok. Sidang kelompok ini di masing-masing kelurahan. Nah, kemudian kalau sidang kelompoknya sudah selesai, kembali lagi ke kecamatan, sidang pleno 2 namanya, penutupan. Nah, ini adalah merangkum semua hasil sidang kelompok tadi. Nah, ini yang kemudian akan kita selenggarakan tanggal 14 besok untuk pembukaannya, Bang Iman. Jadi rencananya nanti pembukaan untuk musrenbang kecamatan terintegrasi musrenbang kelurahan tahun 2023 akan kita selenggarakan secara serentak di 8 kecamatan. Kenapa serentak? Lagi-lagi tadi efisiensi waktu. Jadi supaya waktunya efisien, kemudian kita bisa menghadirkan Pak Wali untuk memberikan arahan kepada seluruh kecamatan, kita lakukan secara serentak. Nah, rencananya nanti tanggal 14 itu akan masing-masing kelurahan akan menyelenggarakan, mengundang pemangku kepentingan untuk hadir di kecamatan masing-masing. Kemudian Pak Wali akan membuka dari kecamatan Sawah Besar, Bang Iman. Nah, nanti dari kecamatan Sawah Besar akan disambungkan secara online ke 7 kecamatan lain.
Nah, ini konsepnya seperti itu. Nah, setelah pembukaan selesai, nanti dilanjutkan tanggal 15-nya sampai tanggal 23 itu sidang kelompok di masing-masing kelurahan. Nah, tanggal 24-nya sampai tanggal 1 Maret nanti itu kembali lagi ke kecamatan sidang pleno 2. Seperti itu konsepnya, Bang Iman. Baik, makasih Pak, jelas sekali Pak penjelasannya Pak ya. Konsep terintegrasi kecamatan kelurahan tadi Pak. Betul. Sohib Bakpus, cukup jelas ya penjelasan Pak Agus tadi, dan kalau izin saya boleh ringkas tadi, intinya untuk efisiensi waktu ya Pak. Betul. Kemudian dengan efisiensi waktu, kemudian waktu luang yang didapatnya itu untuk validasi data dengan berkunjung ke lapangan ya betul, Pak. Betul. Artinya betul, akurat tentang usulan-usulan dari yang pihak-pihak terkait, begitu Pak ya. Iya betul, Bang Iman. Kemudian Pak, terkait dengan tupoksi dengan Suban Peko ya Pak, bisa diceritakan Pak tantangan Bapak Pak di kerjaan sebagai perencanaan kota gitu Pak, terutama boleh diceritakan Pak kemarin mungkin agak lain di zaman pandemi gitu. Oh, ya. Bisa ceritakan Pak tantangannya. Baik, Bang Iman dan Sohib Jakbus. Jadi tantangan kami di Suban Peko khususnya terkait dengan penyelenggaraan perencanaan pada 2 tahun terakhir ya, Bang Iman, 2 tahun terakhir pas pandemi. Tentunya banyak hal yang menjadi tantangan sekaligus menjadi proses pembelajaran bagi kami juga gitu ya. Karena misalnya saya ambil contoh, misalnya ketika proses tadi kita akan mendorong proses musrenbang, proses rembuk RW secara virtual. Ini kan barang baru gitu ya. Betul. Ada kekhawatiran kami waktu itu, ini bisa nggak diselenggarakan semuanya virtual? Karena kan begitu virtual itu ada jaringan internetnya mesti kuat, ada laptopnya apa enggak, dan lain sebagainya. Kekhawatiran itu sebetulnya yang meskipun pada akhirnya semua bisa berlangsung dengan baik gitu, karena saya yakin di Jakarta Pusat semua fasilitas itu ada gitu. Tapi sebelum itu dieksekusi memang ada kekhawatiran dari kami gitu. Itu yang yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua, Bang Iman. Jadi selama pandemi ini kan boleh dibilang yang terkait dengan kapasitas fiskal ya, kekuatan anggaran kita gitu ya, itu kan terbatas gitu. Selama pandemi itu kan juga pendapatan juga turun, pendapatan daerah ya. Makanya kita barangkali semua kita pernah mengalami gitu namanya proses refocusing di tahun 2020. Betul. Ya kan. Jadi dari sisi pendapatannya turun sehingga harus dilakukan efisiensi, sementara di sisi lain tadi pengeluaran untuk anggaran untuk COVID kan meningkat gitu ya. Jadi ada alokasi baru lagi untuk COVID yang tentunya ini menjadi prioritas utama gitu. Jadi tantangannya ya tadi ketika kita harus merealisasikan usulan-usulan tadi hasil rembuk RW, hasil musrenbang yang notabene itu juga diangkat merupakan kebutuhan dari masyarakat. Ini kan menjadi tantangan tersendiri gitu ya, karena keterbatasan kapasitas fiskal itu. Itu barangkali Bang Iman yang menjadi tantangan utama 2 tahun terakhir ini. Baik Pak. Jadi termasuk menjadi pilihan yang sangat dramatis Pak ya. Betul. Satu sisi COVID menyerang gitu, Betul. akhirnya ada refocusing. Betul. Sementara usulan-usulan masyarakat pun harus ya tidak bisa dilupakan gitu Pak ya, harus Betul. gitu Pak. Baik. Pak, kalau dalam musrenbang itu kan Pak kita tahu ada usulan dari masyarakat ya Pak. Betul. Ya? Terus kemudian ke kelurahan, kecamatan, ke kota gitu Pak. Pengen tahu nih Pak, apa semua itu diakomodir Pak gitu. Iya Bang Iman, jadi begini, kalau kita melihat APBD DKI gitu ya, barangkali bukan hanya kita ya, orang luar apalagi melihat APBD DKI itu begitu besar gitu ya, begitu besar. Tapi sebetulnya kalau kita telusuri lebih mendalam lagi, sebetulnya ya nggak besar juga, karena APBD-nya besar, permasalahannya jauh lebih besar gitu ya. Gitu. Jadi bagaimanapun juga hampir sama sebetulnya dengan wilayah lain, daerah lain, bahwa kita juga memiliki masalah kapasitas fiskal, kemampuan anggaran kita. Nah, terkait dengan pertanyaan Bang Iman tadi, tiap tahun kita rembuk RW, musrenbang, apa diakomodir semua gitu ya? Ya tentunya tidak mungkin kita bisa mengakomodir semua gitu ya. Karena kan misalnya saya ambil contoh, misalnya tahun ini yang hasil rembuk RW sudah terkumpul itu sekitar 1,1 triliun.
Wah. Nah, hasil rembuk RW itu dari 386 RW. Saya yakin itu kapasitas fiskal kita tidak akan mampu untuk kemudian mendanai semua. Nah, tetapi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan yang kita bisa, gitu ya. Jadi kita lakukan verifikasi seakurat mungkin mana yang prioritas utama, mana yang masih bisa ditolerir, gitu ya. Meskipun itu usulan dari masyarakat. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mendorong itu supaya bisa diwujudkan dengan alokasi tadi. Nah, ini pada ujungnya kan seluruh usulan ini bermuaranya kan di UKPD, Pak. Jadi misalnya usulan terkait dengan perbaikan saluran nanti pasti lari ke Sudin SDA, perbaikan jalan ke Bina Marga dan seterusnya. Ini yang kemudian kita juga dorong Bina Marga, UKPD untuk bisa mengakomodir, mengutamakan gitu ya, mengakomodir usulan-usulan masyarakat dari hasil rembuk RW. Kenapa ini penting? Karena usulan dari masyarakat itu berarti kan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini harusnya sejalan antara target yang ada di rencana strategis masing-masing perangkat daerah, masing-masing UKPD dengan usulan dari masyarakat. Harusnya sejalan. Kalau itu sejalan, pasti kemudian apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu pasti nyambung dengan apa yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah. Nah, coverage kita untuk tahun 2022 ya, di rembuk RW 2022 untuk APBD tahun 2023 ini yang bisa kita cover 69% Pak dari usulan. 69% ini kalau kita bandingkan dengan daerah lain tertinggi Pak, tertinggi. Jadi ya memang kalau dari sisi usulan memang kita ada juga tidak terlalu ada di tengah ya, di tengah karena jumlah RW kita kan juga kalau kita bandingkan misalnya dengan Jakarta Timur kan setengahnya gitu ya, setengahnya. Jadi tapi posisi kita bisa mengakomodir ada di posisi sekitar 69%. Jadi saya pikir itu sudah lumayan baik karena dari tahun ke tahun itu akan itu meningkat, Bang Iman. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Baik, Pak Bos, itu sangat-sangat jawaban yang sangat memuaskan. Yang ingin tahu gitu terkait hal terakomodirkah gitu usulan-usulan dari warga dari bawah gitu, dan akhirnya terjawab bahwa usulan-usulan itu bersifatnya nanti akan dibuat sistemnya pengutamaan gitu ya kan. Betul. Mana yang lebih utama akan dilaksanakan oleh Tuban Peko dan pihak Pemkot. Makasih Pak. Kemudian Pak, kalau bisa tahu Pak, untuk skala prioritas Pak di tahun 2024 Pak nanti Pak bisa dijelaskan Pak program prioritas? Program prioritasnya ya Bang Iman ya. Jadi kalau berbicara program prioritas Bang Iman, setidaknya ada 3 diskusi ya, ada 3 poin penting yang mesti kita bicarakan. Poin yang pertama bahwa otonomi kita itu kan ada di provinsi ya Bang Iman ya. Baik, jadi otonomi provinsi tidak seperti daerah lain, kabupaten kota itu otonomi sendiri, tapi kalau kita adalah otonominya ada di tingkat provinsi. Artinya apa? Artinya seluruh kebijakan yang berlaku di provinsi itu juga berlaku mengikat untuk seluruh kota dan kabupaten kan gitu ya. Nah, demikian juga dengan perencanaan pembangunan. Saat ini kita memiliki yang namanya dokumen rencana pembangunan daerah 2023-2026. Itu adalah semacam rencana pembangunan jangka menengah, tetapi ini masa transisi. Ya, masa transisi karena kan ada transisi menunggu pemilu serentak gitu ya. Jadi ada dokumen transisi juga namanya RPD 2023-2026. Nah, di dalam dokumen RPD itu ada namanya tema pembangunan. Nah, tema pembangunan 2024 itu untuk Jakarta itu adalah peningkatan ketahanan kota melalui penguatan ekonomi dan pemantapan pelayanan dasar. Jadi kuncinya ada 3 yang ingin dicapai adalah peningkatan stabilitas atau ketahanan kota. Jalannya melalui penguatan ekonomi dan pemantapan pelayanan dasar. Nah itu. Jadi mau nggak mau kita juga harus arah itu
sejalan itu gitu ya. Jadi dari sisi ekonomi kita kuatkan, kemudian dari sisi kualitas pelayanan dasar kita tingkatkan. Nah ini juga sejalan dengan apa yang terjadi sekarang, Bang Iman. Baik, Pak. Sekarang ini kan kita ada kekhawatiran terjadi resesi global gitu ya. Maka salah satu prioritas 2023 ini kan antisipasi terhadap resesi global gitu ya. Nah, maka 2024 ada penguatan ekonomi, ini masih nyambung gitu ya. Artinya ini sejalan dan ini akan terus didorong secara berkelanjutan. Itu diskusi yang pertama. Kemudian diskusi yang kedua, Bang Iman dan Sohib Sekbu semuanya. Jadi ada peraturan gubernur nomor 4 tahun 2022 itu yang mengatur tentang penataan kawasan, khususnya mengatur peran wali kota dalam penataan kawasan. Nah, ini juga Pak Wali sangat concern gitu terhadap penataan kawasan. Nah, baik itu skala makro atau skala mikro. Nah, di Jakarta Pusat ini ada beberapa kawasan yang perlu ditata gitu ya. Perlu ditata dalam artian kajiannya sebetulnya sudah ada. Misalnya saya ambil contoh, kita memiliki kajian terkait dengan penataan kawasan Kebon Bang Caim, Kebon Sirih, Sabang, Jalan Jaksa, kemudian Wahid Hasim. Nah, itu akan ditata. Nah, ini nanti tergantung nanti di sidang kelompok Musren Bangkota nanti, yang mungkin diselenggarakan awal Maret, ini bagian mana yang mau ditata terlebih dahulu kan gitu kan kita yang namanya menata suatu kawasan tidak bisa setahun 2 tahun gitu ya, tetapi bagian mana yang akan ditata. Kemudian tahun 2021 itu juga ada kajian dari Sudin Citata terkait penataan kawasan Potojo Encelek. Itu akan ditata menjadi tempat wisata berjalan kaki yang nyaman kemudian aman gitu ya. Nah, ini juga menjadi concern kita untuk itu diwujudkan gitu ya, diwujudkan. Nah, kemungkinan ini nanti akan menjadi bahan diskusi yang menarik di diskusi kelompok, tapi diskusi kelompoknya di Musren Bangkota karena ini kan skupnya besar. Kemudian yang tidak kalah penting Bang Iman, jadi penataan kawasan skala mikro. Jadi Pak Wali Kota ini sangat concern di akhir tahun 2022 ini mendorong setiap kelurahan menata kawasannya gitu ya. Menata kawasan di 44 kelurahan. Kalau kita lihat memang skalanya kecil, tapi karena itu masif menjadi hal yang luar biasa gitu ya. Jadi hasilnya ada kawasan yang tertata di 44 kelurahan dalam satu kali gebrakan gitu ya. Jadi ini saya pikir menjadi hal yang luar biasa. Dan ini akan kita lanjutkan di 2024. Jadi 2023 jalan, 2024 juga jalan gitu. Ini ya diskusi yang kedua. Kemudian diskusi yang ketiga, Bang Iman, terkait dengan prioritas ini adalah tadi usulan yang dari masyarakat tadi. Masuk ya. Usulan dari masyarakat itu kami membacanya sebagai kebutuhan masyarakat, kebutuhan real yang ada di masyarakat. Maka ini harus menjadi prioritas. Nah, menjadi prioritas gimana caranya kita mendorong, karena pada akhirnya kan seluruh muara usulan itu ada di unit kerja perangkat daerah, maka kita lakukan semacam akselerasi untuk mendorong KPD untuk menyerap itu. Sejauh usulan itu memang bisa eksekusi ya, karena ada beberapa usulan yang sudah masuk tapi ternyata tidak bisa dieksekusi karena tadi kelemahan di ketika survei mungkin kurang tajam surveinya gitu ya. Maka tahun ini kita lakukan penyempurnaan tadi dengan memberikan waktu yang lebih panjang untuk survei. Itu kira-kira prioritas 2024 Bang Iman? 3 ya Pak ya. Pertama penguatan bidang ekonomi Pak. Ekonomi dan layanan dasar ya. Dan penataan kawasan yang sudah dilaksanakan dari sekarang ya Pak ya. Betul. Kemudian terkait dengan usulan masyarakat yang ketiga ya Pak. Betul. Baik betul. Pak. Pak, ada arahan nggak Pak untuk di kelurahan, para lurah, para camat Pak terkait musrenbang ini Pak? Jadi terkait dengan musrenbang, karena ini momennya akan pas ya Bang Iman ya, karena akan menyelenggarakan musrenbang kecamatan terintegrasi musrenbang kelurahan, dan modelnya juga model baru gitu ya, model baru karena baru diterapkan tahun ini gitu ya. Saya berharap gitu ya, berharap agar yang pertama forum musrenbang ini agar benar-benar dimanfaatkan oleh para camat dan para lurah untuk menjaring aspirasi masyarakat gitu kan.
Biasanya di forum-forum yang mengundang banyak pemangku kepentingan seperti itu akan banyak muncul ide gitu ya, muncul ide-ide untuk perbaikan pembangunan di Jakarta Pusat. Nah ini tolong ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, kemudian ditangkap idenya, kemudian direalisasikan menjadi bentuk program. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan sinkronisasi Bang Iman. Jadi lurah, camat itu kan satu kesatuan gitu ya. Saya sih berharap ini bisa sinkron benar dalam pelaksanaan programnya gitu. Betul. Antara kelurahan, kecamatan, kemudian antar kelurahan. Karena sebetulnya kelurahan itu ada 4 tapi sebetulnya kan tipikalnya sama gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau kemudian ini bisa menjalankan secara serempak gitu ya. Kemudian harus sinkron juga antar kelurahan, kemudian sinkron juga antara kelurahan dengan kecamatan. Ini menjadi saya pikir menjadi hal yang penting. Kemudian yang terakhir Bang Iman, yang ketiga tadi terkait kapasitas fiskal kita ya. Jadi kapasitas anggaran kita ini kan terbatas gitu ya. Terbatas artinya apa? Artinya saya berharap ketika melakukan verifikasi gitu ya, baik itu verifikasi hasil rembuk, kemudian hasil renja mereka, artinya renja kecamatan, renja kelurahan, itu bisa dilakukan lebih cermat lagi gitu ya, supaya yang muncul nanti menjadi program prioritas itu betul-betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Betul. Bukan keinginan, karena kalau keinginan kita kan banyak banget gitu ya, tapi sebetulnya keinginan itu dibutuhkan apa enggak itu kan kembali ke kita gitu. Jadi saya sih berharap itu supaya dilakukan verifikasi lebih cermat lagi. Itu 3 yang saya harapkan dari para camat lurah. Terima kasih Pak arahannya Pak, kecamatan dan kelurahan Pak. Pak, tadi kan kita sudah banyak bicara tentang tupoksi dan berbagai macamnya Pak. Kita beralih ke pribadi Pak. Boleh Pak. Pak, boleh diceritakan Pak tentang karir Bapak Pak dari awal sampai sekarang terakhir menjadi Kasubag Peko Jakarta Pusat Pak. Silakan Pak. Baik Bang Iman, mungkin yang terakhir aja kali, yang nggak usah dari awal lah. Kalau dari awal saya lupa. Tapi gini, sekarang kan saya menjadi kepala Subhan Peko Jakarta Pusat ya, mendapat amanah itu dari awal 2021 kemarin Bang Iman. Dan ini sebetulnya kali kedua saya Bang Iman. Kali kedua. Jadi kalau orang sering bercanda Pak Agus remedial ya gitu. Ngulang gitu ya. Jadi pertama tahun 2015 awal itu saya mendapat amanah untuk menjabat sebagai kepala, waktu itu bukan Subhan Peko, tapi kepala Kanpeko. Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tapi nggak lama Bang Iman, hanya sekitar 5 bulan. Jadi pada bulan Mei gitu ya, bulan Mei itu saya mendapat penugasan baru, penugas baru, ditarik ke provinsi menjadi kepala bidang evaluasi, pengendalian dan informasi. Nah, atau bidang EPI ini adalah bidang yang melakukan monitoring terhadap pembangunan DKI Jakarta. Nah, termasuk di situ ada mengolah sistem seperti Kominfo sekarang ya. Ada sistem-sistem yang dikelola oleh Bapeda. Itu ada sistem Imunef, kemudian ada sistem kemiskinan Sijali, kemudian ada Imusrenbang. Ada 12 sistem termasuk sistem yang terhubung dengan pemerintah pusat itu. Meskipun saya bukan background IT, Bang Iman. Saya nggak ada background IT, tapi dipercaya untuk mengelola bidang EPI waktu itu. Dan alhamdulillah teman-teman di bawah juga sangat support gitu ya. Jadi berjalan lancar. Nah, termasuk di situ ada fungsi statistik Bang Iman. Jadi waktu itu statistik belum pindah ke Kominfo ya. Kominfo ya, jadi kalau sekarang Kominfo tiknya itu masih di Bapeda waktu itu. Nah, jadi karena ada fungsi statistik, maka waktu itu kita juga berkolaborasi dengan Kominfo terkait open data. Waktu itu saya ingat banget tuh. Makanya kalau dulu ada program namanya Hackjack ya, Hackathon Jakarta, yaitu ada semacam kompetisi pemanfaatan data Jakarta gitu ya. Tahun 2015-16 itu salah satu program yang dikelola bidang kami, bidang EPI. Nah, di bidang itu saya 2 tahun Bang Iman, 2 tahun sampai 2017. Nah, awal 2017 saya kembali diberikan
tantangan yang lebih menantang lagi gitu ya. Dipindahkan menjadi Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan. Ini kalau di Bapeda dulu bidang yang ditakuti ya. Oh gitu. Bang Iman. Kenapa ditakuti? Karena ini koordinator yang nyusun RKPD se-DKI Jakarta. Oh, yang nyusun RKPD, nyusun ABBD gitu ya, se-DKI Jakarta. Nah, di sana saya cukup lama, 4 tahun. Jadi ada 4 RKPD yang disusun, 4 RKPD perubahan, jadi 8. Nah, 8 RKPD ya, terdiri 4 penetapan 4 perubahan. Nah, itu selama 4 tahun di sana sampai awal 2021 akhirnya kembali lagi ke Jakarta Pusat menjadi Kepala Subban Peko Jakarta Pusat. Maka orang bercanda tadi remedial ya gitu ya. Karena 2015 sudah ke sini, 2021 ke sini lagi sampai sekarang. Itu Bang Iman. Tupoksi tugas Bapak yang begitu banyak gitu Pak. Gimana Pak tanggapan keluarga Pak? Alhamdulillah Bang Iman, jadi keluarga paham gitu ya, ngerti banget gitu, mengerti apa tugas saya di kantor gitu ya. Pemahaman ini kan sebetulnya kita bangun karena kepercayaannya. Saya dengan keluarga saya, misalnya istri saya ya, sesekali saya ajak ke kantor supaya mengetahui suasana kantor seperti apa gitu ya. Jadi mengetahui, memahami pekerjaan kita. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada masalah Bang Iman. Jadi bisa paham tugas saya di kantor. Keluarga sangat mengerti Pak ya tentang. Alhamdulillah. Baik. Pak, kalau hobi Pak bisa diceritakan Pak, ada hobi? Jadi kalau hobi itu sebetulnya saya lebih suka nonton gitu Bang Iman. Tapi nontonnya bukan nonton kayak yang yang orang pada umumnya gitu ya. Saya nontonnya lebih suka nonton kartun gitu. Tapi bukan sembarang kartun. Kartunnya kartun Conan, detektif. Saya seneng. Jadi nonton yang membutuhkan kita mikir juga gitu. Kita mikir, kita nebak gitu ya. Oh, gitu ya. Jadi kayaknya seru saja gitu. Nah, itu saya paling seneng gitu. Jadi kalau dibilang tanya hobinya apa, ya hobinya nonton gitu. Pak, terakhir Pak, apa sih Pak harapan Bapak Pak? Terutama sekarang Bapak bertugas di wilayah Jakarta Pusat Pak. Harapan tentang masyarakat Jakarta Pusat dan mungkin tentang pemerintah kota Jakarta Pusat. Silakan Pak. Ya Bang Iman, tentunya saya mengharapkan ada semacam sesuatu yang bergerak meningkat gitu ya. Apa saja gitu, artinya ada peningkatan. Nah, kalau kita misalnya berbicara di sisi pekerjaan kami di perencanaan pembangunan, artinya target kita ada peningkatan kualitas gitu ya, kualitas dari perencanaan pembangunan yang kita lakukan setiap tahun. Kemudian juga kalau kita melihat warga Jakarta Pusat, doa kita supaya ada peningkatan kesejahteraan gitu ya, kesejahteraan Jakarta Pusat. Begitu juga di semua sisi. Intinya kita berharap supaya ke depan ini kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya. Gitu Bang Iman. Baik, Pak Agus Senyoto, Kepala Subban Peko Kota Administrasi Jakarta Pusat, atas kehadirannya di J-Podcast kali ini. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil, Soib Jakpus juga bisa kita ambil pelajaran-pelajaran yang tadi Bapak sudah paparkan, terutama kita semua lebih mengerti Pak tentang sebuah perencanaan kota, bagaimana memaintain, mengolah itu menjadi sebuah hasil yang tadi Bapak bilang mungkin tidak bisa full atau tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi bisa mengutamakan tadi bukan keinginan tapi kebutuhan masyarakat Pak ya, yang lebih penting. Baik, terima kasih Pak sekali lagi atas kehadirannya. Sehat selalu ya Pak ya. Amin. Oke, saya Soib Jakpus, usai sudah episode J-Podcast kali ini. Saya Bang Iman, sampai ketemu lagi di episode J-Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.